Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Dengan angin, debur ombak, matahari terbenam dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di sana. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga loh kan, batu yang berwarna-warni dan cahaya cemerlang yang berkerata pada buih yang bagikan impian selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kirimkan sepotong senja ini untukmu dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata-kata di dunia ini, Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tidak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia. untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula siapakah yang masih mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata dapat diganti artinya, setiap arti dapat diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan kepadamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti aku memandunya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan ku ceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang mengembas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap sangat hangat ketika aku usapkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar, keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka ku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi, lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi, dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya, karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita bisa saling bercakap-cakap. Sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu.
Aku telah sampai ke mobilku ketika di antara kerumunan itu kulihat seorang menunjuk ke arahku. Dia mengambil senjata itu. Saya lihat dia mengambil senjata itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk ke mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senjata ini untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu bersinar-sinar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata senja itu memang menembus segenap. Segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh. Baru hilang satu senja saja, sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja di rumah yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja cuma 1.003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota dan aku harus berhati-hati karena semua orang mencariku. Sirin mobil polisi meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kontra. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang dengan pengeras suara. Polisi itu memberikan peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658A. Harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tidak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar tepi jalan. Kutancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah dipenuhi dengan raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang berwarna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, serta lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk lantas meledak dan terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tidak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam bajuku masih utuh. Angin berdesir, langit semburat ungu. Debur ombak mengempas ke pantai. Hanya pada mula senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga, bahkan aku tak sempat membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja helikopter mereka menyorotkan
menyalakan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua yang serta temali, terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga reot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan bersih. Ku tengok ke bawah. Kulihat kelelawar bergelantungan. Aku ragu-ragu, namun dari helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjebak jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus jalan gorong-gorong, tapi tidak cukup untuk melihatku. Kurabas ya dalam kantongku. Cahayanya yang merah emas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibukkan kelelawar yang bergelantungan, entah hidup atau mati itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setengah lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering terlihat sosok gelandangan yang duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Senja yang bergetar Melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang bisa menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak, tapi tak sepertinya burung pada umumnya yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang ditakdirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung yang berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang ingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun yang menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa. Pada posisinya sehingga pada cakrawala itu terbentuk sebesar kartu pos. Dengan dua senja di samping kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti berputar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bajin. Aku mendaki tangga yang menuju kembali ke gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas telah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan, kapal, dan air stiker itu. Kulihat polisi, helikopter sudah pergi. Gelandangannya menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku.
masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju pantai. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasan. Mobilku bagai memanjatkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, menancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku. Kami pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Ku pasang senja yang dari golong-golong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas ku kirimkan senja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di golong-golong itu. Kini golong-golong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, mungkin orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang betapa golong-golong itu menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua Itu tiada lagi karena seorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacar. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu, dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari. Salah-salah, cahaya yang dapat membakar langit, dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan padamu kerinduanku, dengan cium peluk dan bisikan perangan, dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Senandung Raja Dirma, Karangbolong, Jakarta, 1991. Selantun tembang senja.